Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Code Editor ya. Jadi pada video kali ini kita akan membahas tentang OOP atau Object Oriented Programming yang ada di bahasa pemrograman PHP. Oke. Nah, kita di sini sudah menyediakan folder ya, yaitu folder OOP ya, yang ada di dalam folder htdoc ya. Kita membuat file baru, kita membuat folder baru di dalam folder htdoc ya. Kemudian kita sudah membuat file PHP yaitu manusia.php yang ada di dalam folder OOP gitu ya teman-teman ya. Nah, tapi sebelumnya ya, sebelum kita praktek ya, kita hanya mengingatkan silakan XAMPP nya, aplikasi XAMPP nya ya, ini dinyalakan ya, kemudian Apache-nya ini kita jalankan. Oke, kita kembali ke sini ya teman-teman ya. Oke, kita seperti biasa ya, kita ketikkan PHP kemudian tekan tab ya. Nah, seperti ini. Nah, kita mulai dengan membuat kelas ya. Nah, seperti ini. Kemudian kita kasih nama kelasnya yaitu misal manusia ya, seperti ini. Kemudian diikuti dengan kurung kurawal. Nah, seperti ini teman-teman ya. Nah, kemudian di dalam kelas ini terdapat yang namanya properti ya. Jadi properti itu bisa seperti ini. Nah, jadi manusia itu kan punya nama gitu ya. Nah, kemudian manusia itu punya usia gitu ya. Jadi kita buat properti usia seperti ini. Kemudian manusia itu punya jenis kelamin gitu ya, jenis kelamin seperti ini. Nah, ini ya yang disebut dengan properti gitu ya teman-teman. Nah, jadi kita kasih keterangan terlebih dahulu ya, properti seperti ini biar teman-teman paham gitu ya. Nah, kemudian di dalam kelas itu kita bisa membuat yang namanya metode ya, atau function ya, function. Kemudian kita kasih nama functionnya misal tampil nama gitu ya, seperti ini ya. Kemudian di dalam function tampil nama ini kita ingin mengembalikan nilai string ya. Jadi kita menggunakan return, kemudian nilai stringnya yaitu nama saya adalah misal Andi gitu ya, sebagai contoh. Nah, seperti ini teman-teman. Ini disebut dengan metode ya, metode atau function seperti ini ya. Nah, kemudian kalau kita ingin memanggil metode atau function ya, di sini tampil nama. Nah, function tampil nama jika kita ingin menampilkan, nah ini tidak bisa seperti ini ya teman-teman ya. Echo kemudian tampil nama seperti ini ya. Ini tidak bisa ya, karena ini berbasis objek ya. Tidak seperti di PHP natif ya. Kalau kalian lihat di video sebelumnya itu kan, kalau di PHP natif kan kita tinggal echo kemudian nama functionnya gitu ya. Nah, jika kita jalankan ini akan error gitu ya. Nah, coba kita jalankan ya. Kita jalankan dulu programnya, localhost ya. Kita ketikkan localhost, kemudian OOP ya, /OOP nama foldernya ya, kemudian manusia nama file PHP-nya seperti ini. Kita tekan enter. Nah, maka dia error ya. Call to undefined function tampil nama ya, online 16. Nah, dia tidak bisa ya teman-teman ya. Nah, ini kan online 16. Nah, ini tidak bisa seperti ini. Jadi kalau kita ingin menampilkan jadi kalau kita ingin memanggil nama functionnya yaitu tampil nama, kita harus membuat objek ya, objek baru. Nah, misal kita buat objeknya dengan nama orang ya, kemudian sama dengan new
ya, kemudian nama kelasnya manusia ya. Nah, ini kan kelas manusia ya. Jadi kita membuat objek baru dari kelas manusia. Nah, ini disebut dengan instansiasi atau membuat objek baru. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Nah, setelah kita membuat objek baru yaitu orang dari kelas manusia, nah baru kita bisa memanggil fungsinya ya teman-teman ya. Nah, jadi objeknya ya, kemudian tanda panah, kemudian nama fungsinya yaitu tampil nama. Seperti ini. Nah, kalau kita tampilkan atau kita jalankan ya, dia tidak muncul karena di sini ya, di sini kita butuh perintah echo ya, karena di sini kan nilainya return ya, hanya mengembalikan nilai saja, tidak menampilkan gitu ya. Makanya kita butuh yang nama apa? Kita butuh perintah echo untuk menampilkan gitu ya. Oke, kita jalankan teman-teman ya, kita reload. Nah, maka dia muncul ya, nama saya adalah Andi sesuai dengan isi yang ada di function tampil nama gitu ya teman-teman ya. Nah, kemudian kita akan membahas properti ya. Mungkin teman-teman ada yang bingung gitu ya, atau bertanya gitu ya, terus fungsinya properti ini kenapa kok nggak dipakai gitu kan. Nah, gini teman-teman, kita bisa setting ya, kita bisa memberikan nilai gitu ya di dalam properti gitu ya. Misal kita ingin memberikan nilai di properti nama ini ya. Misal karena ini nama ya, properti nama, berarti kita memberikan nilai string gitu ya. Misal read1 gitu ya. Nah, jadi properti nama ini nilainya string yaitu read1. Nah, kemudian kita bisa memanggil properti nama ini ya ke dalam function yaitu function tampil nama. Kita hapus dulu Andinya ya. Jadi kita pakai properti ya dengan cara seperti ini. This ya. Jadi memanggil properti itu ya dengan cara menggunakan this ya, kemudian tanda panah, kemudian nama propertinya yaitu nama ya. This nama. Nah, ini ya. Nah, kita save terlebih dahulu ya. Kalau kita jalankan ya, kita reload. Nah, maka nama saya adalah read1 gitu ya teman-teman ya. Jadi sudah sesuai dengan nilai yang ada di properti nama gitu ya. Nah, tetapi gini ya teman-teman ya. Ini kan nilainya kan kita setting ya, atau kita berikan nilainya ini kan statis gitu ya, atau nilai tetap gitu ya, tidak bisa berubah-ubah. Nah, jadi kita ingin membuat nilai dari properti nama ini menjadi dinamis gitu ya. Oke, jadi kita bisa hapus dulu ya, nilai dari properti nama ini kita hapus dulu ya. Kemudian kita membuat function baru atau metode baru untuk men-setting properti nama, men-setting nilai dari properti nama gitu ya teman-teman. Kita buat function ya. Misal kita kasih set nama seperti ini ya, nama functionnya ya. Kemudian this ya, this ya, nama, this nama, properti nama ya, sama dengan, nah ini teman-teman, kita butuh yang namanya parameter ya di function set nama ini. Kita kasih misal par nama gitu ya, parameter nama gitu ya. Nah, berarti di sini parameternya ya par nama ya. Jadi kita bedakan ya, kita kasih parameter par nama gitu ya, par underscore nama ya, biar teman-teman nggak bingung. Kalau kita kasih nilai seperti ini
nama, nanti takutnya teman-teman bingung gitu ya. Di sini this nama, kemudian di sini nanti nama gini ya. Nah gini kan teman-teman bingung, ini nama yang mana gitu ya kan. Nah jadi kita kasih gini aja lah, biar beda gitu, biar ada pembeda gitu, biar teman-teman yang nonton ini nggak bingung gitu ya, buat kalian yang masih pemula gitu ya. Oke teman-teman. Nah cuma di sini kita belum setting namanya gitu ya. Nah di sini kan cuma this nama sama dengan par nama ya. Jadi properti nama sama dengan parameter nama gitu ya, $par nama gitu ya. Nah kita belum setting ya, jadi kita settingnya dengan cara ya dipanggil ya. Jadi kita panggil dulu function set nama ya, seperti ini. Nah kemudian baru kita kasih parameter di sini ya, misal Nina gitu ya, sebagai contoh ya. Nah ini kan ini kan function set nama, kemudian ada parameternya ya, yaitu Nina ya. Jadi di sini function set nama ya, function set nama, kemudian parameter, ada parameternya. Nah kemudian this nama sama dengan parameter nama, yaitu Nina. Berarti kita sudah men-setting atau kita sudah memberikan properti nama dengan nilai yaitu Nina gitu ya. Dan di sini kita sudah menampilkan dengan cara ini ya, memanggil function tampil nama gitu ya teman-teman ya. Nah kalau kita jalankan ya, nah maka yang muncul ya, nama saya adalah Nina. Nah kalau kita ganti misal di sini Agus gitu ya, nah maka dia berubah ya nilainya ya. Nah dia berubah menjadi Agus gitu ya teman-teman. Nah jadi gimana teman-teman, sudah paham ya? Oke. Nah jadi kita sudah belajar membuat kelas ya, yaitu kelasnya, nama kelasnya yaitu manusia. Nah kemudian di dalam kelas manusia ini ada yang namanya properti ya. Properti itu seperti ini ya. Jadi di manusia ini ada properti, yaitu manusia itu punya nama, usia, jenis kelamin, nomor telepon gitu ya, nomor WA gitu ya. Kemudian banyak ya. Jadi propertinya manusia ini banyak ya, ada alamat juga gitu ya, tempat kerja, kantor dan lain sebagainya ya. Nah kemudian ada yang namanya method atau function ya. Di dalam kelas manusia itu ada yang namanya method atau function gitu ya teman-teman ya. Nah kemudian kita sudah belajar membuat objek baru, yaitu orang ya, atau kita menyebutnya instansiasi gitu ya. Membuat objek baru yaitu orang dari kelas yang namanya manusia gitu ya teman-teman ya. Nah kemudian kita sudah belajar men-set ya, atau memberikan nilai di dalam properti ya. Di sini yang kita demokan, yang kita praktekkan, kita memberikan nilai properti nama ya. Nah kemudian kita juga menampilkan ya. Nah seperti itu ya teman-teman ya. Nah kalau kalian ingin belajar lagi ya, kalian silahkan ya dipahami yang properti usia dan jenis kelamin ini ya. Kalian buat functionnya ya, function set usia dan function untuk menampilkan usia gitu ya teman-teman ya. Oke, jadi kita rasa teman-teman sudah paham gitu ya. Ya buat yang belum paham silakan ditanyakan di kolom komentar. Oke teman-teman, terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Kurang lebihnya ya kita mohon maaf ya. Terima kasih sekali lagi dan sampai jumpa di video selanjutnya.